Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Rahmanita dengan NIM 0529244669 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas 2 struktur data yang berisikan yang diperintahkan dua soal ini. Yang pertama itu diperintahkan untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan merge sort. Kemudian yang kedua diperintahkan mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Nah, di sini saya dan kita semua belajar bersama dua algoritma yang eh, disebut pengurutan atau dengan nama lain adalah sorting yang sangat populer di dunia pemrograman, yaitu merge sort dan counting sort. Dengan fokus pada versi descending, yaitu pengurutan dari nilai terbesar ke yang terkecil, dan tidak hanya melihat hasil akhirnya, kita juga sama-sama membahas langkah demi langkah cara pengerjaan algoritma tersebut. Oke, langsung saja di sini saya masuk ke tugas struktur data yang sudah saya buat di tugas sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelas, di mana kelas tersebut itu hmm, adalah tugas 2 dari struktur data. Nah, di sini saya akan mengerjakan yang nomor 1 dulu, yaitu kelas nomor 1, yang saya beri nama mer. Nah, di sini saya sudah membuat kelas merge sort descending dan saya akan mengerjakan terlebih dahulu pengerjaan kodenya agar nanti di akhir saya bisa menjelaskan maksud dari kode yang saya kerjakan. Oke, di sini saya sudah selesai mengerjakan soal nomor 1, di mana dia diperintahkan untuk membuat program Java mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan match sort. Tentukan sendiri kan nilainya terdiri dari A1 sampai A8, minimal itu 8 elemen. Kemudian di sini apa nih? Kemudian buat analisa. Oke.
di sini saya sudah mencoba membuat ya tadi, dan di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan saya, di mana tadi sudah membuat kelas bernama Merge Sort Descending. Kemudian, nah untuk kelas ini didefinisikan, kelas ini bernama Merge-Sort Descending. Nah, semua algoritma di sini akan kita tulis di dalam kelas ini ya. Nah, kemudian untuk baris yang kedua ini yang ini. Nah, untuk baris yang kedua ini, di mana fungsi merge untuk menggabungkan dua sub-array yang sudah diurutkan tadi menggunakan satu array besar yang sudah terurut, di mana R ini artinya array utama yang diurutkan, kemudian left ini indeks awal di bagian kiri, kemudian mid titik tengah yang memisahkan antara dua bagian kanan dan kiri, kemudian yang right itu indeks akhir dari bagian kanan. Nah, untuk yang selanjutnya itu baris 3 dan 4 yang ini. Maksud dari penulisan kode ini di mana kita akan menghitung jumlah elemen pada dua subarray. Di mana N1 itu ukuran subarray sebelah kiri, nah kemudian N2 ukuran subarray yang sebelah kanan. Nah, kemudian untuk penulisan kode baris 5 dan 6. Nah, di sini maksudnya adalah untuk membuat array sementara L dan R, left dan right, di mana untuk menampung elemen di bagian kiri dan kanan. Nah, kemudian untuk baris 7 dan 8 ini, nah, di mana maksud dari penulisan kode ini untuk menyalin data dari array ke dalam, untuk menyalin data dari R ke dalam array sementara. Nah, untuk baris yang pertama L, itu akan menyalin bagian kiri ke L. Kemudian baris kedua, ini untuk menyalin bagian kanan ke R. Nah, selanjutnya untuk yang ini, baris ke-11, maksudnya itu kita akan mendeklarasikan 3 variabel indeks, di mana I itu untuk melacak posisi di array L. Maka yang ini. Kemudian untuk yang J, untuk melacak posisi di array R. Nah, kemudian untuk K, untuk posisi pengisian di array utama, R utama ya. Kemudian untuk dari while to else yang ini, yang dimaksud penulisan kode ini di mana inilah bagian utama dari algoritma merge, di mana kita akan terulangan berjalan selama masih ada elemen L dan R. Nah, karena kita ingin descending, terbesar ke terkecil, maka kita ambil elemen yang lebih besar dulu ya. Nah, maksud dari jika LI lebih besar dari RJ, ini akan ditempatkan di elemen LI dan ditempatkan di array K, ARK ya, ARK. Kemudian untuk operator yang ini, K++ itu dan I++ itu menandakan posisi berikutnya yang diisi setelahnya. Nah, sampai sini mungkin sudah dipahami ya. Oke, selanjutnya untuk penjelasan bagian while, ini baris 16 dan 17 ini ada dua loop tambahan digunakan jika salah satu subarray masih memiliki sisa elemen. Misal, L itu masih punya elemen yang lebih banyak, maka sisa itu langsung disalin di R, ya, ARR ini. Kemudian, untuk baris yang ini, ya 20 sampai 27, yaitu ini nih berfungsi sebagai fungsi utama untuk proses recursive merge sort ya. Nah, di mana if left lebih kecil daripada right, memastikan kita hanya memecah jika masih ada lebih dari satu elemen. Kemudian untuk mid itu menghitung titik tengah. Kemudian max sort R left mid itu memanggil fungsi untuk bagian kiri ya. Yang ini untuk bagian kiri, kemudian yang ini untuk bagian kanan, dan yang ini untuk menghasilkan gabungannya dari yang kanan dan kiri.
Nah, kemudian untuk baris ini, nah yang dimaksud tulisan kode itu adalah metode utama dari main yang akan dieksekusi untuk pertama kali. Kita akan membuat array yang berisi angka acak, di mana pada soal eh, memiliki 8 elemen. Nah, di sini saya memasukkan angka 15, 7, 22, 10, 4, 30, 18, dan 25. Dan kemudian untuk penjelasan yang bagian ini, baris ini 31 sampai 34, ini berfungsi untuk menampilkan informasi sebelum disorting, di mana akan mencetak tulisan nomor 1 make sort descending, kemudian array sebelum sorting. Nah, kemudian ini akan ditampilkan di hasil nanti hmm, sebelum sorting dimulai. Nah, ini kan dituliskan sebelum sorting dimulai. Kemudian untuk yang baris 35 ini memiliki fungsi map sort dengan indeks awalnya itu adalah 0 dan indeks akhirnya adalah length minus 1. Nah, kemudian untuk bagian ini adalah menampilkan hasil array yang sudah diurutkan tadi, cara descending. Oke ya, ini pengerjaan kode saya dan tadi sudah dijelaskan, maka selanjutnya kita akan klik kanan kemudian di run untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya kerjakan tadi, di mana nomor satu, soal nomor satu itu kita akan mengerjakan make sort descending. Nah, dengan array sebelum sorting dengan angka 15, 7, 22, 10, 4, 30, 18, dan 25. Kemudian array setelah sorting, ya, array setelah sorting yang dari terbesar ke terkecil adalah 30, 25, 22, 18, 15, 10, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan yang tugas 2, di mana membuat program Java juga dari yang terbesar ke terkecil descending, tapi menggunakan counting sort. Masih sama ya ininya, perintahnya, cuma yang membedakan yang sebelumnya adalah merge sort dan yang ini counting sort. Nah, sebagai yang mempermudah, saya di sini akan membuat kelas yang bernama saya sudah membuat ya kelas counting for descending, dan saya akan mengerjakan terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan maksud dari kode yang saya buat supaya mempersingkat waktu dan memperjelas. Oke, ini saya sudah selesai mengerjakan soal nomor 2, di mana kita juga membuat program Java menggunakan mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tapi variabelnya juga 8 elemen ya, minimal. Tapi di sini saya juga memasukkan 8 elemen agar menjadi. Oke, yang pertama di sini saya
membuat kelas bernama counting sort descending. Nah, di sini itu mendefinisikan kelas yang bernama counting sort descending ya. Kemudian yang ini, baris yang kedua, public static void counting sort itu di sini membuat fungsi counting sort yang bernama array r. Ya, fungsi ini akan mengurutkan array dari terbesar ke terkecil menggunakan algoritma counting sort ya. Nah, yang baris ketiga, in n, itu berfungsi untuk menyimpan panjang array ke dalam variabel n. Nah, kemudian untuk baris yang kelima dan yang keenam ini, dia mencari nilai maksimum di dalam array. Nah, ini penting untuk menentukan ukuran dari array count-nya. Nah, kemudian untuk baris ini, ya. Di sini membuat array count dengan panjang maksimal plus 1, max plus 1, di mana setiap indeks akan merepresentasikan angka di dalam array R, dan nilai di dalamnya menunjukkan berapa kali angka itu akan muncul. Dan kemudian untuk baris yang ke-9 yang ini, itu maksudnya itu menghitung frekuensi kemunculan setiap angka di array. Kemudian untuk baris yang selanjutnya, yang ini, itu berfungsi atau yang maksud dari kode tersebut itu membuat count menjadi array kumulatif dari atas ke bawah agar hasilnya nanti descending. Nah, biasanya counting sort ini normal menghitung dari bawah ke atas, yaitu ascending ya. Dan ini kita membuatnya descending jadi dari atas ke bawah ya. Kalau bawah ke atas itu ascending, kita akan membuat descending. Nah, kemudian untuk kode yang ini, maksudnya di sini kita akan membangun sebuah array hasil outputnya, yaitu yang ini. Yang ini ya. Nah, ini itu menentukan posisi di mana nilai RI akan diletakkan, kemudian setelah ditempatkan, yaitu count RI, ini akan dikurangi agar posisi berikutnya berkurang 1. Oke. Nah, yang selanjutnya ini untuk penulisan kode baris 17, itu yang dimaksud penulisan kode ini itu untuk menyalin hasil sorting atau output ke array asli R. Nah, kemudian untuk penulisan kode yang ini, dan kita juga tahu ini untuk mencetak ya, nanti untuk di run ya. Nah, untuk baris yang ini kita membuat array awal dan menampilkan teks pembukanya. Jadi nanti kalau di run nanti teks pembukanya ini. Dan yang selanjutnya untuk yang ini, yang dimaksud dari pengerjaan kode ini untuk menampilkan array sebelum disortir. Sorting. Dimana nanti yang belum disorting itu adalah angka ini ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini ya, tinggalan. Yang dimaksud ini untuk memanggil counting sort untuk mengurutkan array-nya ya. Nah, untuk yang terakhir, di sini maksud dari pembuatan kode ini ya, untuk menampilkan hasil array setelah diurutkan secara descending. Oke, di sini saya sudah mengerjakan dan menjelaskan juga, jadi kita akan run ya. Kalau hasilnya sesuai. Oke, nah di sini ya sesuai ya, karena array sebelum disorting adalah angka yang sama, 8 elemen. Nah, kemudian setelah disorting itu mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil ya, dari yang 10 dan sampai angka 2. Oke. Nah, baru saja saya selesai mengerjakan kelas counting sort descending, kemudian merge sort descending. Nah, sampai di sini pembahasan mengenai tugas mata kuliah struktur data, di mana tentang dua algoritma pengurutan data, yaitu merge sort dan counting sort, yang saya implementasikan ya, yang sudah tercantum di dalam tugasnya menggunakan bahasa pemrograman Java dengan hasil pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, dari hasil praktikum ini, saya dan kita semua melihat bahwa merge dan counting itu bekerja sama seperti
prinsip divide and conquer, yang artinya membagi data menjadi bagian yang kecil, kemudian menggabungkannya kembali secara terurut. Nah, algoritma ini cocok ya digunakan untuk data yang berukuran besar. Sedangkan counting sort bekerja untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai lalu menyusunnya kembali berdasarkan urutan yang diinginkan. Itu kan tadi yang dijelaskan untuk merge sort ya. Kalau yang ini tadi counting sort. Nah, jadi dari kedua algoritma tersebut bisa kita simpulkan bersama bahwa pemilihan algoritma pengurutan sangat bergantung pada karakteristik data yang ingin diurutkan. Merge sort, counting itu memiliki dua hal yang berbeda, yaitu yang kalau yang merge itu lebih fleksibel untuk berbagai kondisi, untuk yang counting itu lebih unggul di segala kecepatan data dengan nilai yang terbatas. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini dan demonstrasi yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep algoritma pengurutan data dari mata kuliah struktur data. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.